Selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang QA testing dari website Mas Joki, pengujian black box, white box, performa dengan Selenium, Lighthouse, dan Zmeter. Mata kuliah Software Quality Assurance. Nama Michael Marciano Kevin, Raffi dan Purnama, NIM-nya 2023 0801 509. Dosen pengampu Dia Aryani, STMcom. Untuk tentang aplikasi, Mas Joki ini yang kita uji adalah platform layanan digital dan bimbingan akademik yang memfasilitasi pemesan jasa dan juga bimbingan mahasiswa. Dan pengujian difokuskan pada proses pendaftaran sisi pengunjung. Bisa dilihat di sini untuk foto tangkapan layar dari beranda Mas Joki. Selanjutnya, untuk kerangka QA-nya kita ada 3 jenis pengujian dan juga 3 tools. Yang kita bilang di awal ada black box testing, white box testing, dan juga performance testing. Untuk yang tools yang digunakan ada Selenium WebDriver, Google Lighthouse, dan juga Apache Gmeter. Untuk definisi dan pencatatannya, ini kita black box testing. Black box testing sendiri adalah metode pengujian yang memvalidasi fungsionalitas dari sisi masukan keluaran tanpa melihat code program. Di sini kita ada coba tes di pendaftaran skenario. Di sini ada beberapa skenario dari isi semua data terkirim valid, nama dikosongkan tidak valid, tidak bisa lulus atau lanjut, WhatsApp kurang dari 9 digit akan ditolak, email tanpa L juga akan ditolak, tidak melalui layanan juga bisa ditolak, tidak centang persetujuan juga ditolak. Dan tekan kembali akan masuk ke langkah sebelumnya. Untuk alur kerjanya di sini lanjutan dari yang sebelumnya. Itu ada login, dashboard client, dashboard admin, dan juga keamanan dan responsif. Untuk singkatnya, login ini ada skenario login klien, username password benar akan masuk dashboard. Password salah akan ditolak, login admin benar masuk ke halaman admin, buka client.html akan diarahkan ke halaman login. Jadi, tidak bisa masuk ke klien HTML tanpa login ke login.html. Jadi harus login terlebih dahulu. Lalu untuk hasil case test itu ada beberapa. Pendaftaran data lengkap positif, wajib kosong negatif, email tanpa F negatif, WhatsApp berisi huruf negatif, login admin benar positif, login password salah negatif, bayar invoice plus bukti positif, dan status menunggu verifikasi. Total ada 20 skenario yang diuji, seluruhnya berstatus lulus. Untuk contoh yang ditampilkan hanya 7. Untuk equivalence partitioning itu ada membagi input menjadi kelas equivalent, valid dan tidak valid. Cukup uji satu wakil tiap kelas diterapkan pada form pendaftaran. Di sini ada nama, terisi minimal 1 kata, WhatsApp harus angka dan wajib 9 digit atau lebih. Email ada nama, harus ada @ dan ada domain.com. Layanan salah satu harus dipilih, persetujuan dicentang. Selain dari itu akan tidak valid. Untuk whitebox, definisi dan penerapannya, whitebox sendiri itu adalah metode pengujian yang memeriksa struktur dan logika internal code program. Tujuannya memastikan setiap cabang keputusan branch pada code dijalankan minimal sekali. Di sini ada setiap cabang 2 case, if, kosong atau terisi, di bawah 9 digit atau di atas 9 digit, tes email tanpa @ valid, belum dipilih atau dipilih, off atau on. Ini seperti yang kita uji sebelumnya di sini. Lalu selanjutnya pengujian otomatis menggunakan Selenium WebDriver. Selenium WebDriver sendiri kerangka kerja untuk mengendalikan peramban secara program sehingga interaksi pengguna mengisi form, klik dapat diotomasi dan diverifikasi. Di sini ada Java JDK 17, Selenium 4, Apache Maven, dan juga Google Chrome untuk beberapa software yang harus kita punya.
Di sini ada alur kerja Selenium, buka halaman pendaftaran, isi formulir 3 langkah, kirim pengajuan, verifikasi pesan, dan simpan screenshot bukti pasnya. Sesuai yang kita bikin di sini, kita jalankan Seleniumnya, membuka halaman, mengisi data diri secara otomatis, mengisi kebutuhan otomatis, setujui dan mengirim pengajuan otomatis, menunggu verifikasi pesan. Ketika sukses, akan bukti tersimpan di bukti pendaftaran.png. Jadi pas untuk hasil dari Selenium driver, web driver. Ini potongan dari Selenium Java. Ada buka halaman, isi formulir 3 langkah, verifikasi pesan sukses. Selanjutnya ini ada hasil eksekusinya, beberapa screen tangkapan layarnya. Ini diisi secara otomatis. Ini juga, lalu selanjutnya pas. Ini status pengujiannya pas, berhasil. Dan untuk uji beban dengan APJ meter, ini sebenarnya ada tools open source untuk menguji performa dan beban load testing. Sini ada skenario-nya, ada sampelsnya 150, 150, 300 sampel, dan hasil dari semua ini 300 samples, 0 errorsnya 0, semua 300 permintaan dari 50 pengguna berhasil dilayani, tidak ada yang gagal. Ini poin terpenting, situs stabil di bawah beban. Untuk average-nya 532 ms, total rata-rata waktu respon sekitar setengah detik, masih wajar untuk 50 pengguna. Lalu untuk throughput-nya sendiri ada 20.1 per second. Situs mampu melayani sampai 20 permintaan per detik. Untuk beranda average-nya 590 ms. Halaman daftar average-nya di 470 ms, keduanya 0% error. Jadi cukup bagus untuk website ini. Kalau kita akses dengan kurang lebih 50 yang akses secara berbarengan. Dan untuk keamanan WAT like host, di sini ada keamanan RLS, WAT dan like host. Ini ada kita lihat foto laporan Google like host untuk skor, performa dan SEO. Untuk performance, accessibility, best practice dan SEO-nya. Di sini performance-nya ada 55, accessibility-nya ada 91, best practice-nya 92, SEO-nya 92. Jadi kesimpulannya, website Mas Joki diuji dengan 3 jenis pengujian, black box, white box, dan performance. Memakai 3 tools, yaitu Selenium, Lighthouse, dan Gmeter. Otomasi pendaftaran berhasil dan seluruh skenario fungsional valid, aplikasi layak digunakan. Dan ini beberapa manfaat automasi, itu pengajuan lebih cepat, konsisten, dan dapat diulang, mengurangi kesalahan manusia pada pengujian berulang, menghasilkan bukti pengujian yang terdokumentasi. Jadi begitu untuk hasil QA dari website masjoki.my.id. Terima kasih.